Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Korsya Fitri, Saya Senia. kami akan menjelaskan mengenai materi hadis-hadis tentang pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Pemasaran juga sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'a lahu fi athar falyasil rahimah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya maka bersilaturahmilah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa seorang muslim harus mencari rezeki yang halal dan ditunjang dengan melakukan silaturahmi. Di dalam transaksi jual beli, Islam menyarankan agar kedua belah pihak yang melakukan jual beli agar bertemu langsung karena akan timbul ikatan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Di dalam keterikatan itu, kedua belah pihak akan senantiasa saling membantu dan bekerja sama untuk saling meringankan baik secara sukarela atau dengan adanya imbalan. Dari hadis di atas menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki bagi orang-orang yang selalu menyambung silaturahmi antar sesama. Lantas, apa kaitannya kelapangan rezeki dengan silaturahim? Dalam kaitannya dengan distribusi, silaturahim dapat diartikan dengan menyebarkan informasi dan komunikasi atau membangun jaringan. Seorang produsen harus memasarkan produknya agar dikenal oleh khalayak umum. Selain itu, agar makin banyak jaringan yang akan memakai produknya. Hal ini membuktikan bahwa silaturahmi adalah salah satu strategi pemasaran yang tepat dalam Islam. Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan sumpah palsu sebagaimana dalam hadis berikut. An Abi Qatadah al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu yunaffaqu summa yamhaq. Dari Abi Qatadah al-Ansari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam mempromosikan produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu, tetapi harus realitas. Karena jika dilakukan dengan penuh kepalsuan, dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen. Jika suatu saat konsumen itu menyadari akan kebohongan suatu produk, maka secara pasti mereka akan meninggalkannya. Akibatnya, produksi akan mengalami penurunan, tentu saja keuntungan semakin kecil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang islami. Dalam kegiatan ekonomi maupun bisnis, umat Islam dilarang melakukan tindakan batil. Sebaliknya, umat Islam harus melakukan kegiatan ekonomi dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29.
Berdasarkan ayat tersebut, Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi seorang pedagang yang baik. Bahkan Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang sukses sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Hal ini mengajarkan bahwa dengan kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW saat berdagang bukan menjadikan beliau merugi, melainkan menjadikan beliau sukses dalam berdagang. Oleh karena itu, umat Islam, khususnya pebisnis atau pedagang, hendaknya mencontoh Rasulullah SAW dalam kegiatan perdagangan. Karakteristik pemasaran Islam. Konsep pemasaran Islam haruslah didasari oleh filsafat dasar Islam, dan konsep dasar filsafat Islam adalah tauhid. Dari konsep dasar ini, kemudian akan melahirkan karakteristik pemasaran Islam. Menurut Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kertajaya, pemasaran Islam memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, spiritualitas. Setiap kegiatan pemasaran harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Seorang pemasar Islam harus meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum terbaik yang harus dipakai dalam menjalankan aktivitas pemasaran. Yang kedua, etika. Etika Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis harus dijalankan oleh setiap pemasar Islam dengan selalu menjaga etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka akan terbangun budaya kerja Islami yang dapat menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Yang ketiga, realistik. Realistik di sini lebih pada sikap lentur dalam menyikapi permasalahan pemasaran di lapangan. Namun, sikap dan sifat realistik ini bukan berarti seorang pemasar Islam lantas boleh melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Seorang pemasar Islam harus memiliki inovasi dan mampu berimprovisasi dalam batasan-batasan Islam. Dan yang terakhir, humanistik. Dalam menyusun konsep dan strategi pemasaran, pemasar Islam harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang merupakan representasi dari sikap humanistik. Tujuan pemasaran. Adapun tujuan pemasaran dalam pandangan Islam bahwa pemasaran adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk memudahkan terjadinya penjualan atau perdagangan. Adapun pemasaran syariah menurut Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kertajaya adalah sebagai sebuah disiplin ilmu bisnis strategi yang mengarah pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada para pemegang sahamnya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalat bisnis Islam. Adapun etika pemasaran. Etika pemasaran terdiri dari 9. Yang pertama adalah memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik atau sidq. Yang ketiga, berperilaku adil dalam bisnis atau al-adl. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka atau su'uzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan sogok atau rishwah. Sekian video materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.